Natal membuat kita bagaimana hidup bersaudara, dan Tuhan juga ada bersama kita. Mari menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai banyak kali kita mengatakan saya orang Katolik, tetapi dalam pergumulan kita banyak kali dalam persoalan Tuhan kita lihat terlalu jauh. Padahal Tuhan ada bersama kita dan Dia selalu menolong kita. Yang pentingnya kita membuka diri kita, hati kita kepada Tuhan. Saya Romo Urbanus Halap Projo ditabiskan menjadi Imam Projo Keuskupan Atambua pada tanggal 2 Oktober 1988 di Kemenanu, dan saat ini saya di Keuskupan menugaskan saya menjadi Ketua PSC Keuskupan Atambua dan juga saat ini menjadi Pastor Paroki di Santo Petrus dan Paulus Lurasik sejak April 2021. Sejak ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Oktober 1988, kemudian saya ditempatkan di Paroki Santa Maria Fatima Bitun sebagai pastor pembantu, dan 1999 bulan Oktober saya pindah ke Paroki Kotafon Santa Cecilia Kotafon, dan kemudian tahun 1904 saya kembali ke Bitun menjadi pastor paroki, dan waktu itu diangkat menjadi Dekan Malaka. Saya menjadi Dekan Malaka 1994 sampai dengan tahun 2000, dan kemudian saya diberi kesempatan ke Filipina untuk kursus sosial ekonomi di Cagayan de Oro City, dan kemudian 2002 saya kembali. Bapak Uskup tempatkan saya menjadi pastor paroki Santo Agustinus Fatu Banao, dan Februari 2002 saya menjadi Ketua PSE Keuskupan Atambua sampai saat ini. Dan kemudian saya ditugaskan menjadi Ketua PSE sampai saat ini, dan karya-karya PSE yang selama ini saya lakukan sesuai dengan Komisi PSE KUI adalah: pertama, kami membantu gereja untuk menangani karya-karya gereja dalam persoalan-persoalan kemanusiaan, misalnya kemiskinan, kelaparan, kebodohan, kemudian hal-hal persoalan sosial, emergensi, semua ini lain. Dan secara khusus tugas kami adalah membantu uskup untuk memberikan animasi, pencerahan berdasarkan ajaran gereja dan kitab suci tentang karya persoalan-persoalan kemanusiaan. Kemudian kami juga mendapat tugas untuk dalam PSC adalah bagian teknis, di mana kami juga terlibat dalam pengembangan sosial ekonomi, misalnya pertanian, peternakan, kemudian dengan emergensi, tugas-tugas di emergensi. Dan yang ketiga adalah sebenarnya karya kami adalah penyadaran untuk karya sebagai karya sosial dan juga karya iman, supaya kami membantu gereja tidak hanya dalam karya pekerjaan fisik, pertanian, tapi ini adalah karya iman, menyadarkan orang supaya persoalan apapun yang menimpa kita tetap ada kesatuan hidup dengan Tuhan. Jangan sampai ada persoalan menimpa kita, kemudian kita melupakan Tuhan dalam kehidupan. Dan itulah karya-karya PSE yang kami lakukan sampai saat ini. Dan saya di PSE ya hampir 19-20 tahun. Dan Bapak Uskup mengatakan bahwa tahun ini akan peremajaan di komisi-komisi, dan saya sudah minta untuk digantikan karena sekian tahun bekerja di Komisi PSE Keuskupan Atambua.
Pada bulan April 2021 saya dipindahkan dari Pasparoke Santo Petrus Tukuneno ke Lurasik, dan komisi PSI tetap saya tangani sebagai ketua. Karena itu karya saya di Lurasik, saya juga mau memancarkan bagaimana karya PSI dalam paroki saya. Dan di paroki saya di Lurasik, saya bersyukur karena paroki memiliki lahan pertanian tanah 4 hektar sawah, dan saya coba membangun kerjasama dengan umat, melihat lahan ini sebagai lahan aset paroki yang dikelola dan dikerjakan secara bersama untuk kemudian menghasilkan dia bermanfaat uang semua dan lain untuk kepentingan bersama dalam paroki. Dan saat ini kami sedang melakukan kegiatan bagaimana mengolah sawah ini, dan apa yang kami lakukan, PSI mengajarkan kita supaya tidak menjadi pejuang karya sosial sendiri tetapi bekerja bersama umat, dan kami mengelola sawah ini dengan karya bersama umat, dan semua TPL dan KUB yang bekerja dan mengolah sampai tanam padi dan sudah selesai, dan ke depan akan juga bekerja sama untuk bagaimana pembersihan hama dan kemudian sampai panen. Dan itulah sebenarnya sukacita gereja, dia membuat sesuatu karya sosial ekonomi tidak hanya untuk diri tapi bersama umat. Dan dalam sawah paroki ini ke depan adalah juga menjadi tempat pelatihan untuk para petani masyarakat bagaimana mengolah sawah secara profesional, dan itulah yang akan kami bangun ke depan. Juga akan mengembangkan tanaman hortikultura dan kuliner supaya masyarakat dilatih bagaimana mengembangkan hidup sosial ekonomi, tidak hanya dalam satu aspek tapi banyak aspek, dan kami akan lakukan di sawah paroki ini bersama umat dan dalam paroki. Sejak Februari 2007 saya diangkat menjadi Ketua Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua, dan kemudian 2006 pada bulan November dalam pertemuan Bapak Uskup Emeritus Anton Penrato SPD mengatakan Ketua PSI Romo Urbanus mulai berpikir bagaimana membangun kredit union di Keuskupan Atambua atau yang disebut CU, karena persoalan-persoalan sosial ekonomi juga harus membantu kita berpikir bagaimana membantu umat untuk mengembangkan tata kelola keuangan. Dan pada tahun 8 Juni 2007 kami membangun CU Kas Sejahtera, dan saya sendiri sebagai perintis dan ditugas oleh Bapak Uskup sebagai ketua dalam rancangan, kemudian dalam renstra kami bangun CU. Dan saat itu memang berjalan saya gunakan di kantor PSI karena belum ada rumah kantor kredit union, dan selama setengah tahun saya menggunakan kantor PSI. Tetapi dalam usaha ke depan pengembangannya selalu kami diingatkan supaya CU ini harus berkembang secara baik, maka perlu ada jaringan belajar dengan orang lain supaya kemudian kredit union berkembang secara baik. Maka saya pada saat itu juga masih ditugaskan menjadi sekretaris Komisi Sosial Pengembangan Sosial Ekonomi di KWI, Konferensi Ulama Gereja Indonesia. Dan dengan tugas itu saya mendapat jaringan bagaimana berelasi dengan teman-teman di Jawa dan di Kalimantan untuk kemudian mengembangkan kredit union secara profesional. Dan Uskup menyampaikan kepada saya bahwa kredit union ini harus berkembang hanya di Atambua karena umat kita ratusan ribu orang, tetapi kemiskinan banyak kali melilit umat kita. Perlu kita pikir bersama tentang bagaimana hidup sejahtera mereka. Dan sampai saat ini pada tahun 2017 saya kemudian alih tugas
Robo Krisla KPR yang mengganti saya sebagai ketua. Saya sudah dihentikan dan nanti direncanakan menjadi penasehat. Dan apa yang kami kembangkan di keuskupan ini adalah bahwa kredit union harus semakin berkembang, dikelola secara profesional sesuai dengan ilmu kredit union dunia, Asia, dan apa yang ada di Indonesia. Dan kita bergabung dengan Puskop di Kuina di Indonesia, di Pontianak, dan itulah yang saat ini kredit union CU Kasih Sejahtera berkembang baik. Dan saat ini kredit union Kasih Sejahtera memiliki 44.000 anggota dan asetnya sekitar 400 lebih miliar rupiah. Dan secara finansial kita berbangga, tetapi selalu diingatkan tata kelola secara profesional adalah mental dan internal anggota dan pengurus itu yang harus ditata atau diajar secara baik. Saya mulai bertugas di Lurasik April 2021 dan bersama Romo Inunahak dan Romo Dalsis Saunoa, kami bertiga melayani umat dalam paroki ini tiap minggu, dan tiap pelayanan adalah 6 stasi, 6 kapela. Dan saya pertama kali merayakan pesta Natal di pusat paroki di Lurasik, dan sesuai dengan tema Natal yang telah diretas oleh PGI dan KUI dengan memilih tema adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kemudian saya coba renungkan ini dalam teks kitab suci tadi malam, dan hari ini saya kemudian memilih tadi malam tanggal 24 adalah bersaudara karena saling setia. Dan saya bilang kita bersaudara saling setia berdasarkan bagaimana para gembala ke kandang dan kemudian Maria dan Yosef melahirkan Yesus di kandang. Persoalan apapun yang menimpa mereka tidak lihat persoalan itu sebagai kekecilan mereka, tetapi mereka setia. Tuhan punya rencana baik untuk apa yang mereka alami, dan itulah sebenarnya persaudaraan kebersamaan mereka karena setia kepada Tuhan, bukan karena mereka punya otak yang hebat, rancangan, tidak, karena setia kepada Tuhan. Dan kemudian hari ini saya dalam misa Natal, saya mengambil tema kan sesuai dengan firman adalah Yohanes tentang sabda menjadi daging. Dan kemudian saya merenungkan, saya katakan bersaudara karena Allah ada bersama kita. Karena lewat Yesus lahir di dunia, Allah tidak jauh tapi Dia hadir bersama kita dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Banyak kali kita melihat Allah terlalu jauh sebagaimana dikatakan dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, Allah lewat anaknya Yesus hidup di dunia, dan Yesus itulah yang menceritakan Allah kepada kita. Dan Dia hadir bersama kita, dan kita menyadari bagaimana Allah bersama kita dalam pergumulan hidup kita, baik yang derita, sukacita maupun hal-hal yang kadang-kadang membuat kita rasa stres. Tetapi harus melihat bagaimana Allah tidak melihat, tidak menonton kita, tetapi Dia ikut ambil bagian dalam perjalanan hidup kita. Harapan saya untuk seluruh umat dalam khotbah saya mengatakan Natal yang kita rayakan tidak hanya sekedar merayakan kembali apa yang terjadi di masa lampau Yesus lahir, tapi kita memaknai Yesus lahir di dunia dekat dengan kita, dan pendahulu-pendahulu para rasul dan banyak orang Israel Yahudi mereka bertemu langsung, dan kita
merenungkan itu lewat firman mereka yang telah bersaksi bahwa Allah ada bersama kita dan bersama kita di dalam hidup kita. Maka dalam keluarga, dalam kehidupan, jangan menaburkan benih dendam, amarah berkepanjangan, dan kadang-kadang melihat kerapuan seseorang kemudian menjauhkan kita dari dia. Tetapi apapun masalah yang menimpa hidup kita, martabat kita lebih mahal. Boleh dia bersalah, tetapi jangan pribadi martabatnya kemudian kita juga kucilkan dalam kehidupan. Dan itulah yang terjadi bapak mama di rumah dengan anak. Saya tadi mengatakan dalam rumah tangga bapak dan mama memiliki sekian anak. Tapi dari anak-anak itu ada anak yang kadang-kadang memberikan sukacita, tapi ada anak yang banyak kali menjengkelkan orang tua karena dia bisa nakal, kadang-kadang membuat banyak soal. Orang tua tidak mengatakan anak ini tidak baik, tapi bagaimana kamu membantu dia, mendidik dia, memberikan sukacita dalam pendidikan, supaya kemudian dia melihat apa yang dilakukan salah. Karena banyak kali kita orang tua yang kemudian mengkerdilkan kehidupan anak kita. Karena banyak perilaku mereka yang salah, tidak terpuji, kita tidak merapatkan mereka dengan kita, tapi membuang mereka, menjauhkan, bahkan masyarakat ikut menceritakan kejelekan. Natal membuat kita bagaimana hidup bersaudara, dan Tuhan juga ada bersama kita. Mari menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai banyak kali kita mengatakan saya orang Katolik, tetapi dalam pergumulan kita banyak kali dalam persoalan Tuhan kita lihat terlalu jauh. Padahal Tuhan ada bersama kita dan Dia selalu menolong kita. Yang pentingnya kita membuka diri kita, hati kita kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan kepada umat dalam perayaan Natal kali ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, saya Romo Urbanus Sala bersama Romo Ino Nahak, Romo Darcy Saunoa, dan Frater Didi Bue yang ada bersama Bapak Mama dan merayakan pesta Natal tahun 2021. Atas nama mereka semua, kami menyampaikan selamat pesta Natal untuk kita semua. Semoga rahmat Natal tahun ini bersukacita kita, sukacita kita kemudian bawa dalam keluarga kita, dan bagaimana hidup bersaudara dalam keluarga kita bangun sesuai firman Tuhan hari Natal tahun ini. Selamat Natal, merayakan Natal, Tuhan memberkati.